Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman, perkenalkan, saya Dini Nadifa Ismail dari kelas 11.5. Pernahkah kita merenung mengapa sebuah negeri yang kaya raya dengan sumber daya yang melimpah masih saja bergulat dengan kemiskinan dan infrastruktur yang rapuh? Jawabannya terletak pada satu penyakit mematikan, sebuah dosa besar yang dampaknya melampaui kerugian materi. Ia adalah korupsi, sebuah pengkhianatan paling keji terhadap amanah Allah dan amanah rakyat. Apa yang dimaksud dengan korupsi? Korupsi secara bahasa berarti kebusukan, kebejatan, dan ketidakjujuran dalam jabatan. Dalam terminologi Islam, korupsi adalah fasad, yaitu perbuatan yang merusak tatanan hidup dan dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara spesifik, korupsi terangkum dalam istilah gulul, yaitu pengkhianatan terhadap amanah dan penggelapan harta milik umum atau negara. Peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenai larangan memakan harta dengan cara yang batil ini sangat tegas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 188 yang artinya, "Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil. Dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui." Ayat ini tidak hanya melarang kita memakan harta orang lain secara langsung, namun juga secara tegas melarang mencari celah hukum, yaitu menyuap hakim dan pejabat agar harta haram kita tampak legal di mata pengadilan. Inilah dasar larangan suap dalam Islam. Penyakit khianat ini sangat nyata di Indonesia. Kasus korupsi di PT Pertamina menunjukkan bagaimana penyalahgunaan wewenang dan suap merugikan negara hingga triliunan rupiah. Amanah publik yang seharusnya dijaga justru dikhianati, sehingga rakyat, terutama yang miskin, menanggung dampaknya lewat harga kebutuhan yang tinggi dan subsidi yang tidak tepat sasaran. Lantas, apa dampak dari korupsi itu sendiri? Korupsi adalah perbuatan zalim yang membawa kerusakan masif di dua dimensi, dunia dan akhirat. Di dunia, korupsi merusak perekonomian dan paling parah merusak pelayanan publik. Anggaran pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur diselewengkan. Akibatnya, mutu bangunan sekolah rendah, pelayanan kesehatan minim, dan jalan cepat rusak. Ini adalah musibah yang mengancam keselamatan dan masa depan banyak jiwa. Di akhirat, korupsi adalah dosa besar. Harta yang diperoleh dari korupsi adalah haram dan akan menjadi beban di hari kiamat. Rasulullah SAW bersabda, "Setiap tubuh yang berkembang dari yang haram, maka neraka lebih utama baginya." Bagaimana kita membangun benteng diri yang kokoh agar terhindar dari kehinaan korupsi? Jawaban atas pertanyaan ini harus kita temukan kembali pada akidah dan akhlak kita. Pondasi utama pencegahan korupsi adalah memperkuat iman dan amanah. Korupsi terjadi karena lemahnya keimanan. Oleh karena itu, kita harus mengamalkan sifat sidik atau kejujuran, menyadari bahwa setiap jabatan dan kekayaan adalah titipan yang pasti akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, kita wajib menerapkan sikap qanaah atau sikap merasa cukup. Pintu korupsi terbuka lebar karena sifat tamak dan gaya hidup konsumtif. Belajarlah untuk merasa cukup dan puas dengan rezeki yang halal. Sebab rezeki yang sedikit namun berkah jauh lebih mulia daripada harta melimpah dari hasil haram. Terakhir, kita harus menjadi pelopor nahi munkar. Kita tidak boleh bersikap pasif. Melawan korupsi adalah bagian dari jihad melawan kerusakan. Setiap muslim wajib menolak dan tidak terlibat, serta berani bersuara melawan segala bentuk kemungkaran ini. Saudaraku, mari kita jadikan diri ini sebagai pribadi yang berintegritas dan berpegang teguh pada syariat.
Demikianlah perbincangan kita mengenai dampak dan cara menghindari korupsi menurut perspektif akidah akhlak. Saya, Dininda Diva Ismail, mohon pamit undur diri. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita untuk istiqomah di jalan kejujuran dan menjauhkan negeri ini dari kehancuran akibat khianat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.